Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sahabat Jarkom, channel seputar tutorial dan pembahasan jaringan komputer. Oke sobat, pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara mengerjakan soal uji kom TKJ paket yang kedua, yaitu implementasi dynamic dan static routing di dua router mikrotik. Terdiri dari dua router, router A dan router B, kemudian masing-masing nanti ada dua PC yang terhubung ke router. Dan ada beberapa yang kemudian terhubung melalui wireless yaitu di router B. Nah selain itu nanti di router A kita akan implementasikan web proxy untuk ngeblok web tertentu dan kita terapkan transparent proxy. Di samping itu di router A ya untuk menghubungkan jaringan di bawahnya dengan router B, jaringan yang ada di bawahnya dengan menggunakan teknik dynamic routing itu menggunakan fitur OSPF. Sementara router B itu terkoneksi ke internet dengan menggunakan static routing. Seperti apa tutorialnya? Yuk langsung kita masuk ke penjelasan topologinya. Oke sobat, topologinya kira-kira seperti ini ya. Diperhatikan, terdapat dua router, router A dan router B di sini. Ya, di mana router A koneksi internetnya dengan menggunakan dynamic IP masuk ke switch. Kemudian router B menggunakan static IP juga masuk ke switch. Masing-masing masuk ke koneksi internet ISP. Berarti nanti disesuaikan dengan ISP atau soal yang diberikan. Kemudian dari router A, Ethernet 2-nya masuk ke PC dengan IP address seperti ini. Ya, 200 per absen. Misalkan kalau absennya 21 berarti 221 gitu ya. 192.221 dan seterusnya. Ya. Kemudian di router B ini koneksi wirelessnya menggunakan IP seperti ini. Ya 100 plus absen. Berarti kalau misalkan 21, 192, 121 ya. Nah, kira-kira topologinya seperti ini. Silakan nanti di setting ya pengkabelannya, pemasangan topologinya sesuai dengan apa yang dijelaskan ya. Gampang dipahami ya. Oke, sekarang langsung masuk ke tutorialnya. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya seperti topologi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di router A itu kita akan setting. Ya, ini kita setting router A dulu nih. Router A. Di router A ini kita setting yang pertama seperti biasa koneksi internetnya masuk, terus kemudian kita akan buat web proxy, transparent proxy, kemudian dynamic routing dengan menggunakan OSPF ya. Dan kita akan ngeblokir website tertentu. Ya, itu yang akan kita kerjakan di router A. Nanti akan terhubung ke router B. Nah, router A ini sesuai dengan topologi, yang Ethernet satunya masuk ke internet, ya, IP-nya dynamic. Kemudian yang Ethernet 2-nya itu masuk ke PC dengan menggunakan kabel. Langsung kita masuk ke Winbox. Ini kita akan setting router A terlebih dahulu. Buka Winbox-nya. Nah, ini sudah tampil. Ya, kalau misalkan nanti tidak tampil bisa disetting di sini. Ya, ini langkah pertama kita akan setting IP di komputer terlebih dahulu. Klik kanan di sini, Open Network, Change Adapter Option, kemudian di sini klik kanan, Properties. Versi 4-nya klik Properties, dan ini kita setting IP-nya. Ya, sesuai dengan soal yang diberikan, IP-nya itu menggunakan IP 192 di router A ya untuk PC-nya 200 plus absen. Ya, contoh misalkan absennya siapa? Zahra berapa? Nomor berapa absennya? Ya, 21 berarti 221 gitu ya. 200 plus absen ke 221 titik 10.2. Nah, ini untuk PC-nya. Kemudian berarti gateway-nya adalah mikrotik nanti akan kita setting 221.10.1. DNS-nya kita setting 8.8.8 sesuai dengan soal. Klik OK, kemudian ini klik close, dan ini klik close. Ini juga close lagi, dan seterusnya langsung kita masuk ke MAC address-nya. Klik di MAC address-nya ini, di Winbox-nya. Kemudian kita klik connect. Dia nanti akan masuk. Ini kalau misalkan nggak bisa seperti ini, berarti versinya ini nggak sesuai. Coba kita cari versi yang lainnya. Apakah nanti ada di sini versi, biasanya di bahan cluster, coba kita lihat ada Winbox nggak di sini. Ini juga masih sama. Nah, ini bisa ya.
Ini versinya berarti yang tadi tidak sesuai. Ini kita tutup, dan ini kita tutup dulu semuanya, kita tutup. Oke, kita akan mulai di bagian IP untuk Ethernet yang pertama, yaitu yang mengarah ke internet. Yang mengarah ke internet di router A itu menggunakan dynamic IP. Berarti kita setting IP DHCP client dan kita tambahkan DHCP clientnya sini add, kemudian Ethernet 1. Ya, apply dan oke. Nah, ini sudah dapat IP-nya. Ya. Kalau sudah dapat, ini seharusnya sudah bisa connect ke internet, ya. Selanjutnya kita masuk ke IP address. Kita tambahkan di sini untuk Ethernet 2 yaitu 192.221. Ya, karena 200 plus absen tadi kan. Titik 10.1/24. Ini kita pilih Ethernet yang kedua, apply dan oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke firewall, IP firewall, kemudian pada bagian NAT sini, ini kita buat masquerade. Tambah untuk generalnya SOSNAT, ya, general SOSNAT, kemudian out interface-nya Ethernet 1. Karena dia mengarah ke internet yang ada di Ethernet 1. Action kita pilih masquerade, apply, oke. Kemudian ini kita tutup. Ya, berikutnya ini kita akan lakukan uji coba ya di sini apakah sudah terkoneksi ke internet atau belum, ya. Ping google.com. Sini sudah connect ke internet ya. Terus kemudian seharusnya di Windows juga sudah connect. Ini coba kita CMD. Klik sini. Coba kita ping terlebih dahulu. Ping 192.221.10.1. Sudah connect, ping google.com. Sudah connect ya. Nah, ini berarti sudah connect di PC maupun di komputer. Nah, kemudian kita akan melakukan pemblokiran terhadap situs tertentu yang menggunakan web proxy. Berarti kita aktifkan terlebih dahulu web proxy-nya. IP web proxy. Ya, kemudian sesuai dengan soal ini kita klik enable dan portnya adalah 3128. Ya. Kemudian ini kita dikasih nama ya, misalkan tadi 21 ya Zahra @smk pelita ciampea.sch.id. Ya. Kemudian ini kita klik apply ya. Kalau sudah di-apply, boleh di-oke atau langsung ke akses untuk ngeblokirnya. Kita klik akses, kemudian kita tambahkan di sini, dan kita pilih destination host-nya. Contoh kita akan nanti kan di soal ada ngeblok 2 website ya. Nah, ini kita satu dulu aja misalkan. Atau bisa kita redirect, ya, yang satunya redirect, satunya diblokir gitu misalkan. Ya, ini contoh aja ya. Contoh misalkan bintang.linux.or.id. Nah, kalau misalkan diminta untuk di redirect, ya, allow, kemudian ini harusnya di redirect gitu kan. Nah, ini kita pilih deny. Ya, kalau di redirect berarti kita alihkan ke web tertentu. Ya, kalau buka Linux berarti masuknya ke mana? Ke web pelita misalkan ya, pelita ciampea.sch.id. Ya, misalkan pelita 2. SMK. SMK pelita SMK pelita 2 ciampea.sch.id misal gitu ya. Gitu. Atau nanti yang lainnya. Ini kalau di redirect. Ya. Contoh yang di redirect kalau di Linux gini, yang Linux jangan Linux ya. Misalkan yang di redirect adalah situsnya apa? Kalau di soal. Kayak ini dulu deh. Kalau di redirect berarti nanti otomatis akan muncul ke SMK pelita. Kalau di deny doang gini, berarti dia tidak akan ditampilkan sama sekali, gitu ya. Coba kita deny dulu aja deh, ya contoh. Ya. Ini klik apply, kemudian klik OK. Ini penulisannya begini ya, jangan salah. Oke. Nah, ini sudah dilakukan pemblokiran. Tinggal kita setting transparent proxy. Berarti di IP, firewall, di NAT ini kita tambahkan, ya, pilihnya destination NAT, protokolnya TCP, destination portnya adalah 80. Jadi yang mengarah ke HTTP nanti kita akan arahkan langsung ke proxy. Redirect ya ke port 3128.
Ya, kenapa port 3128? Karena web proxy-nya 318. Apply dan oke. Nah, ini bisa kita langsung lakukan uji coba. Ya. Kalau buka yang lain harusnya bisa. Gitu ya, nggak ada masalah kan? Gitu ya. Nah, kalau kita buka Linux harusnya terblokir. Gitu. Nah, ini forbidden ya. Harusnya terblokir. Nah, bisa juga kita buat website tertentu yang di redirect nanti. Ya, ini udah berhasil. Ini kita tutup. Ya. Kita akan membuat langkah terakhir ya. Langkah terakhir adalah mengaktifkan dynamic routing, yaitu dengan menggunakan OSPF. Caranya klik routing, pilih OSPF, dan pada bagian network ini, ingat pada network ya, kita tambahkan semua jaringan yang akan dikoneksikan. Ya, mulai dari internetnya berarti 200, 0, 0/16. Dan ini disesuaikan dengan ISP ya, dengan IP internetnya masing-masing atau disesuaikan dengan soal ya. Apply, oke. Kita tambahkan lagi Ethernet yang di sini 192.221.10.0/24. Nah, kemudian kita tambahkan yang di sana. Yang di router kedua 192.11 berarti 121 ya, titik 20.0/24 ya, apply dan oke. Nah, sampai di sini sudah selesai settingan di router A. Sekarang kita akan beralih ke router B ya. Ya, ini tutup dulu. Kita akan beralih ke router B. Oke, sekarang kita akan setting yang router B ya, router B. Router B kita biasa masuk ke Winbox terlebih dahulu. Nah, ini pastikan muncul seperti ini. Ya, kita klik di MAC address-nya, klik connect. Dan pada router B ini kita akan setting IP-nya. Nah, IP-nya itu kan statik ya. Berarti IP-nya, IP address kita tambahkan yang pertama dulu. Tambah, misalkan IP-nya adalah 200 ya, absen. Berarti 202.1 gitu ya. Titik 221/16. Di Ethernet 1 ya, apply. Oke. Kita tambahkan lagi untuk wireless LAN ya, karena menggunakan wireless LAN ya. Berarti 192.121.20.1/24. Kita pilih wireless LAN. Apply, oke. Gak apa-apa merah karena belum kita setting. Selanjutnya kita akan setting wirelessnya, klik sini. Nah, ini kita aktifkan wirelessnya, centang ya, nanti hitam tuh seperti ini kan. Ini double klik, klik 2 kali ya. Nah, pada bagian wireless ini, gini ya, wireless nih, kita pilih AP bridge. Dan ini kita kasih misalkan tadi 21 Zahra. Nah, Zahra Wi-Fi. Nah, gitu kan. Ininya defaultnya, apply, oke. Mau kita kasih password berarti kita pilih ke security profile. Di sini kita kasih password. Misalkan passwordnya ya dynamic routing, boleh checklist semua. Dan kita kasih misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh aja ini. Nah, apply, oke. Ya. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya kita akan lakukan static routing yang menuju ke internet. Ya, menuju internet berarti kita setting pertama DNS-nya dulu. DNS. Ya, ini servernya tadi diminta 8.8.8. Ya, apply. 8.8.8.8. Apply. Oke. Ya. Terus kita akan masuk ke ini. Jangan lupa di allow remote request. Nah, ini allow remote request ya. Apply. Oke. Terus masuk ke IP routing. Ya, route ya. Route. Nah, route-nya kemana? Nah, perhatikan soalnya nanti. Nah, nanti akan dikasih gateway. Nah, dalam hal ini contoh gateway-nya adalah 200.1.1 ya. Apply. Nah, disable kan? Oke. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke firewall. IP firewall. Nah, pada bagian NAT kita tambahkan
Di sini generalnya pilih source NAT dan out interface-nya adalah Ethernet. 1, action-nya adalah masquerade. Apply, oke. Ya. Nah, terus kita akan lakukan pembuatan DHCP server karena dia connect ke internetnya, ke HP-nya dengan menggunakan IP otomatis. Berarti klik IP DHCP server, kemudian klik DHCP setup, Ethernet WLAN, next, terus ya seperti ini. Nah, nanti ada yang kita rubah yaitu pada bagian list time. Nah, kita double klik, kita list time-nya jadi 8 gitu ya, 8 ya. 8 jam. Nah, ini oke. Ya, apply oke. Ya. Nah, ini sudah selesai untuk DHCP server. Berarti kita akan lakukan uji coba pada HP. Apakah sudah connect atau belum internetnya gitu ya di HP ya. Oke, ini kita lakukan uji coba di HP. Berarti kita konekkan dulu ke WiFi dan nanti ada nama WiFi-nya berapa? Nah, 21 Zahra. Nah, seperti ini ya. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Connect. Seperti ini. Tinggal kita tunggu. Ya, apakah terkoneksi ya ke internet. Nah, ini sudah dapat IP-nya ya. Sudah kita cek IP-nya udah dapat belum. Nah, IP-nya udah dapat, berarti 192.121.20.252 yang ini ya, karena udah ada yang lain connect. Nah, jadi di HP-nya sudah bisa connect dan sudah dapat IP-nya, pastikan seperti ini, nggak jelas, buram. Nah, gitu ya. Oke, karena di HP juga sudah bisa internetan, berarti langkah berikutnya kita akan melakukan koneksi uji coba. Tapi sebelum uji coba, pastikan OSPF di sini juga disetting gitu di router B-nya, gitu ya. Yuk, langkah terakhir kita masuk ke OSPF kembali. Berarti masuk di routing OSPF. Pada bagian network kita tambahkan semua jaringan yang akan kita hubungkan. Mulai dari jaringan internetnya, berarti 200.0.0/16. Ya, apply, oke, dan kita tambahkan lagi IP yang di sini 92.1.20.0/24. Ya, jaringan yang di sebelahnya 192.221.10.0/24. Apply, oke. Nah, sekarang kita akan lakukan uji coba ya. Ngeping dari, oke, ini kita tutup yang settingan router yang keduanya ya kan. Ngeping dari HP sini. Ya, dari HP ini tadi kan sudah dapat IP-nya ke PC dan sebaliknya. Berarti di HP install aja Termux ya, Termux bukan Termos. Nah, Termux. Nah, ini dia aplikasinya. Ini nggak jelas ya. Tuh, ada kan? Nah, ada Termux ya. Kita dapat IP-nya di sini. Ini colok lagi, berarti balikin lagi. Nah, yang ono ke sono. Ya. Ini kan router. Nah, itu mah nggak perlu cokol. Udah ada internet itu, nggak usah dicolok lagi tuh mah, biarin. Nah, ini gini kan. Nah, kita akan coba ngeping ya. Tadi IP-nya berapa di sini? IP-nya tadi udah dapat. Oh no, di sana. Itu di meja, ya kan? Ya, nih di sini kan ada dapat IP-nya nih. IP-nya berapa ini tadi? Nah, kelihatan gak sih? Oh, buram sih ya, buram ya. IP-nya 192, berarti kita masuk di sini ya di CMD di PC. Mana? Nah, ini ya. Berarti ping nggak apa-apa. Nah, 192. 121.20.252. Ini yang di HP ya. Berarti kita coba cek dari PC ke HP. Connect nggak? Network. Tuh, sudah connect ya. Reply, ya kan? Nah, sekarang sebaliknya. Berarti dari apa? Dari HP ke PC. Tadi PC berapa IP-nya? Kita cek sini. IP-nya 192.221 ya. Berarti ping dari sini. Ping 192.
titik 221 titik 10 titik 2. Ini kan 2 IP-nya kan? 2 ya. Nah, tuh reply tuh ya, reply tuh. Ya kan? Ya, saudara-saudara. Nah, ini hasilnya reply tuh. Kok buram sih? Nah, reply tuh kan. Ya, berarti sudah selesai pengerjaannya sampai di sini. Ya, cukup singkat ya. Pengerjaan soal uji kom TKJ paket yang kedua. Ya, gampang banget kan? Gampang nggak? Gampang tuh, masa nggak gampang ya. Selesai. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.